dengan Sanggar Cerita. Apa kabar adik-adik? Baik bukan? Nah, semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, kakak sajikan sebuah cerita yang sangat menarik. Judulnya adalah Bende Emas. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Jokoling pahlawan sejati, tak pernah putus asa. Dalam segala rintangan, untuk menjadi prajurit pilihan. Jokoling kakak perkasa, kuda putih, kuda pilihan. Bendera emas di tangan kirinya, lebih gagah dan berani. Raja ingkar akan janjinya, karena hasutan sang pati. Akhirnya tak kuasa menerima pembalasan Jokolinggo. Kakak perkasa, kuda putih, kuda pilihan. Bendera emas di tangan kirinya, lebih gagah dan berani. Raja ingkar akan janjinya, karena hasutan sang pati. Akhirnya tak kuasa menerima pembalasan Jokolinggo. Menerima pembalasan Jokolinggo. Beberapa abad yang lalu, ada sebuah negeri ditimpa musibah yang luar biasa, yaitu hama tikus di mana-mana sehingga hampir tidak ada tanaman dan makanan. Semua rakyat mengeluh, akhirnya sang raja mengeluarkan sayembara. Bagaimana, Pati? Apakah hama tikus masih melanda negeri kita? Aduh, tuanku. Hamba bersedia menerima hukuman apa saja, tuanku. Karena sudah banyak cara untuk mengusir dan menghilangkan tikus, tidak ada hasilnya, tuanku. Apakah rakyat tidak bisa membunuhnya? Masa melawan tikus saja tidak bisa menang? Tuanku, hamba menyaksikan sendiri. Hamba telah beberapa minggu, bahkan hampir 1 bulan menyaksikan pemberantasan tikus-tikus keparat itu, tuanku. Dan bagaimana hasilnya? Tuanku, bila kita bunuh 1, maka besok akan datang 5. Dan hari ini kita bunuh 10, besok sudah datang 50. Hamba menyaksikan sendiri, tuanku. Kalau begitu, benar-benar keterlaluan, Pati. Iya, hamba siap menerima tugas, tuanku. Hari ini juga kau umumkan bahwa sang raja akan mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mengusir tikus-tikus itu akan aku angkat menjadi panglima perang dan akan menerima hadiah yang cukup dan setimpal dengan jasanya. Hamba akan melaksanakan tugas, tuanku. Rakyatku semua, hari ini ada pengumuman yang penting. Sri Baginda Raja mengadakan sayembara. Coba itu yang di depan diam dulu. Kita akan mendengarkan pengumuman dari kerajaan. Wah, tentunya hadiahnya kan luar biasa. Mengenai apa itu, Sang Pate? Dengar, Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengusir tikus-tikus dari negeri ini, maka akan dijadikan panglima perang. Wah, siapa yang bisa? Tikus-tikus itu kan sakti. Masa kalau kita bunuh 1,
besok sudah datang 5. Benar Tuan Patih, benar. Kira-kira siapa yang bisa Tuan Patih? Ya, kalau di antara kalian tidak ada yang bisa, maka aku akan umumkan ke semua penjuru negeri. Kemungkinan akan ada yang sanggup. Wah, kalau ada yang bisa mengusir tikus-tikus itu, berarti kita akan bisa menanam padi dan lain-lainnya ya. Oh iya, benar teman. Kita tidak akan kelaparan. Anak muda, mau kemana? Mau ke kota, Tuan? Tuan siapa? Aku patih di negeri ini. Kalau begitu kebetulan, hamba mendengar berita. Apakah benar di negeri ini diadakan sayembara, Tuan? Oh, benar. Wah. Aku baru kali ini menemui pemuda yang gagah perkasa. Dan tentunya kau akan memasuki sayembara itu. Benar, Tuan Patih. Nah, kalau begitu, kau sudah tahu apa tugasmu dan apa hadiah yang akan kau terima. Benar, Tuan Patih. Yang penting, Tuanku Raja jangan ingkar janji. Hai tikus-tikus, kalian sudah waktunya mengikuti aku. Oh, tikus seperti semut saja ya kawan. Iya, itu banyak sekali yang muncul dari lubang-lubangnya. Ada tikus. Hampir saja aku ditabrak. Wah, hebat juga suara benda itu ya kawan. Bende itu kelihatan bercahaya bila kena sinar matahari. Itu namanya bende apa, kawan? Itu benda emas. Hah? Dan kudanya juga hebat ya. Bisa menari-nari. Nah, tikus-tikus, disinilah tempatmu yang abadi. Bagaimana, Patih? Sudah berhasilkah kau mencari orang yang bisa mengusir tikus-tikus itu? Sudah, tuanku. Tapi kelihatannya seperti sihir saja. Hamba heran sekali. Kenapa tikus-tikus itu bisa digiring ke laut dan semua musnah dimakan ombak yang besar? Lalu bagaimana dan mana orangnya? Tuanku, hamba keberatan untuk menerima kenyataan ini. Apakah tuanku akan benar-benar memberikan hadiah yang telah tuanku janjikan? Iya, sudah tentu, Patih. Tapi itu sihir, tuanku. Apakah tidak bisa si pemuda itu memang yang membawa bencana? Jadi, maumu bagaimana? Batalkan saja, tuanku. Kita tuduh saja bahwa pemuda itu berbuat sihir di negeri ini. Bagus. Bagus, Patih. Kedudukan Panglima Perang memang tidak mudah. Nah, nanti hamba yang akan menemui pemuda itu, tuanku. Baiklah. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Hei, pemuda. Kau tukang sihir ya? Hai, kenapa Tuan Patih menuduh begitu? Aku akan menyampaikan titah Sri Baginda. Hadiah dibatalkan. Oh, itu namanya ingkar janji, Tuan Patih. Raja sangat murka dengan kejadian ini. Karena ada kemungkinan kaulah yang membawa malapetaka di negeri ini. Tapi kau masih beruntung tidak dihukum. Dan sekarang kau boleh pulang.
Biar aku akan memberi pelajaran. Kudanya paling sekali menari. Kita ikut yuk. Iya, ayo teman-teman. Kita ikut kuda ini. Ayo. Kalian akan merasakan akibatnya, Tuan Patih, dan juga seluruh rakyat di negeri ini. Beratus-ratus anak masuk ke dalam gua hantu di mana tempat tinggal Joko Linglung. Hanya 2 orang yang masih bisa lolos dari pengaruh Joko Linglung. Mereka bisa pulang kembali ke rumahnya. Namun yang lain menjadikan amarah para orang tuanya. Hai, Tuan Patih, di mana anak-anak kami? Iya, Tuan Patih. Di mana anak-anak kami? Mana aku tahu. Bagaimana dengan tugas kalian? Oh, ini karena ulah Tuanku Patih. Sehingga anak kami dipengaruhi pemuda si pembawa bendemas itu. Di mana anak kami, Tuan Patih? Di mana? Ayo, tunjukkan di mana. Itu suara apa, Patih? Anu tuanku. Anak-anak mereka tidak kembali tuanku. Anak-anak dipengaruhi oleh pemuda si pembawa bendemas itu. Kalau begitu, kita cari dan hancurkan tempat Ya, itu. Baiklah, Sri Baginda. Hamba akan menanyakan kepada mereka. Mungkin ada yang tahu di mana tempat pemuda si pengusir tikus itu. Dan Patih, boleh Patih. Tuan Patih, hamba mengajukan usul. Benar, tuanku. Hamba ini salah satu di antara teman-teman yang bisa lolos. Semua masuk gua. Keparat. Sri Baginda, hamba akan menyerbu gua di mana tinggal anak-anak dan pemuda yang membawa bendemas itu. Bagaimana Tuan Patih? Apakah Anda sudah tidak bersedia? Aku bersedia untuk menghancurkan gua itu. Ini bila telah mendapat izin dari Sri Baginda. Patih, aku menyetujui kalau akan mengambil anak-anak itu dari gua. Iya, hamba mohon diri tuanku. Hamba akan bersama-sama rakyat dan prajurit untuk menggempur gua keparat itu. Aku hanya berpesan, jangan sampai ada yang cedera atau cacat. Mereka tanpa dosa apa-apa. Baik tuanku. Nah, ini pintu guanya, tuanku. Benar kan, teman? Ini guanya. Benar, aku masih ingat sekali. Bagaimana kalau kita buka ramai-ramai? Ayo terus. Ayo, buka terus. Ayo, sekali lagi kita buka. Bagaimana? Sedikit lagi, Tuanku Patih. Ayo bersama-sama. Dengan cara bersama-sama itu kita akan bisa menggeser pintu gua ini. Ayo cepat. Ayo. Hei, bocah. Apa tidak salah kau menunjukkan di sini tempatnya anak-anak? Kelihatannya sepi-sepi saja. Mungkin kau pun akan mengacau kami ya. Ayo bareng-bareng dorong. Woi, Cepat dorong, ayo dorong. Tuh, Tuanku Patih. Kata orang ini namanya gua hantu. Apa? Jadi kalian takut? Tapi mana anak-anak kami? Buktinya kita tidak bisa membuka gua ini. Bagaimana kalau kita coba sekali lagi? Ayo. Satu. Dua. Tiga. Gagal tugas kami, Sri Baginda. Ampun, tuanku. Hamba mohon dimaafkan. Patih, ini karena ulahmu. Aku kau hasut untuk tidak memberikan hadiah yang sudah aku janjikan. Sekarang aku sadar, kalau kau tidak bisa mengembalikan anak-anak ke orang tuanya lagi,
maka aku serahkan kepada kemauan rakyat. Ampun tuanku, hamba mohon perlindungan tuanku. Tidak bisa. Ayo pengawal, keluarkan Patih dan menerima hukuman yang setimpal karena telah menghasut raja. Siap Paduka. Hamba melaksanakan perintah. Akhirnya sang Patih dihadapkan di muka rakyat yang sudah marah sekali. Akan tetapi tidak disangka-sangka datanglah seorang kakek yang baik hati. Tuan Patih, ada seorang kakek akan menemui tuanku yang mungkin tidak terima cucunya tidak kembali lagi. Iya. Suruhlah maju kemari. Aku akan menyerah. Dan apa kemauan kalian akan aku lakukan. Sekalipun dihukum mati. Jangan. Nanti dulu. Tuanku Patih masih gagah perkasa. Jangan putus asa. Kenapa memberi pertolongan? Ki Patih akan kami jadikan tumbal. Wahai rakyatku, kalian masih mengaku aku sebagai raja? Iya. Mas. Kalau kalian masih mengakui aku rajamu, maka berilah waktu buat Patih agar menerima usul kakek ini. Silakan, Kek. Baik, Sri Baginda. Hamba ini rakyat kecil dan ingin sekali menolong. Apa yang akan bisa kakek lakukan? Akan membukakan pintu gua hantu dan mengembalikan anak-anak ke pangkuan orang tuanya. Itu soal mudah. Membuka pintu gua hantu sangat mudah. Apa kakek kenal siapa yang ada di dalamnya? Oh, kenal. Yang ada dalam gua itu seorang pemuda gagah perkasa bernama Joko Linglung. Joko Linglung? Benar. Dia selalu pergi naik kuda putih bersih. Benar, Kek. Dan di tangan kirinya membawa sebuah benda emas. Tidak salah, Tuan Patih. Dia adalah anak baik. Mungkin Tuan Patih pernah berdosa dengan dia. Benar. Pemuda itu pernah menolong negeri kami. Dan aku akan memberikan hadiah yang setimpal, yaitu kedudukan sebagai panglima perang dan hadiah lainnya. Namun, tidak jadi. Ya, karena Patih ini menghasutku. Tapi apa? Rakyat akhirnya marah dan kejadiannya seperti sekarang ini. Apakah kalau kakek menolong, Tuan Patih akan tetap mencabut hadiah itu? Bila anak muda itu datang, aku akan minta maaf. Dan aku serahkan kepada Sri Baginda. Dan aku tambahkan, Kek. Aku pun tidak akan menerima hasutan lagi. Kau jangan sangsi. Baiklah. Hamba hanya menyaksikan saja. Sebentar. Hamba akan memanggil kuda putih itu. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi yang jadi kakek, kau anak muda? Apa kau yang bernama Joko Linglung? Benar, Ki Patih. Bagaimana dengan janjimu? Nanti dulu. Apakah kau yang dulu menyingkirkan tikus-tikus dari negeri ini? Benar, tuanku. Dan soal anak-anak itu adalah mudah. Aku minta maaf, Joko Linglung. Kau mau memaafkan aku, bukan? Menurut nasihat kakek, kalau ada orang minta maaf, maka aku harus memaafkan. Bagus. Kau memang berjiwa besar. Bagaimana, Sri Baginda? Apa kita harus buktikan dulu, baru nanti hadiah itu menyusul? Sebenarnya hadiah itu tidak penting, Tuan Patih. Karena yang penting, janganlah kita suka ingkar janji.
dan menjadi orang yang senang menghasut Tuan Patih. Iya, Joko Linglung. Aku menerima nasihatmu itu. Memang aku bersalah. Dan, kapan anak-anak akan kau pulangkan? Dan setelah kau lakukan itu, aku mengundang khusus untukmu. Kau akan aku jadikan panglima perang dan menerima hadiah lainnya. Hamba tidak tertarik dengan hadiah itu, Tuan Raja. Yang penting Raja dan Patih hendaknya mengutamakan rakyatnya yang kurang mampu. Aduh, benar-benar kau mengingatkan perbuatan kami selama ini, Joko Linglung. Tuan Patih, kapan anak-anak kami akan dikembalikan? Kami sudah rindu sekali, Tuan Patih. Iya sebentar. Sekarang juga Joko Linglung akan memanggil anak-anak itu di gua hantu. Nah, benar tidak? Apa kataku, Tuan Patih? Iya, sebentar lagi kau akan bertemu dengan teman-temanmu ya. Kawan-kawan, pintunya sudah dibuka. Ya, teman-teman, kita sebentar lagi akan pulang. Anak di sini. Adik-adik sekalian, coba Paman akan bicara ya. Semua diam ya. Apakah kalian senang di sini? Senang. Apa kalian tidak ingin pulang? Hah? Saya ingin pulang, Paman. Enakan di sini. Mau apa pulang? Ya kan, teman-teman? Oh, baiklah. Coba diam dulu. Sebenarnya Paman akan mengembalikan kalian ke rumah orang tua kalian. Kenapa begitu, Paman? Iya, karena orang tua kalian sudah rindu. Bahkan sudah banyak yang marah. Wah, nanti kami dimarahi, Paman. Lebih baik di sini saja ah. Oh, tidak. Orang tuamu sudah menunggu. Kasihan mereka. Kalau begitu, Tuan Patih sudah menepati janji. Itu bukan urusan kalian. Yang penting kalian pulang. Dan jangan lupa ya, kalian harus tetap rajin belajar seperti di sini. Tapi, Paman, kapan kami bisa main kemari lagi? Sebenarnya di sini bukan tempat kalian. Karena kalian lebih enak di rumah daripada di gua hantu. Iya. Ayo, siapa yang masih mau tinggal di sini? Tidak, Paman. Kami ingin pulang saja. Begitu kan, teman-teman? Iya. Kalau begitu, mari kita ramai-ramai keluar. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Kami semua ingin kembali ke rumah. Orang tua telah gelisah. Lama kita berpisah. Kini kembali ke rumah. Kawan-kawan semua, jangan lupa pesan Paman. Kawan-kawan semua, agar kita rajin belajar. Pemuda tampan dan gagah perkasa, dengan kuda putih warnanya, pembela kebenaran, pahlawan kita semua, pahlawan kita semua. Kawan-kawan semua, jangan lupa pesan Paman. Kawan-kawan semua, agar kita rajin belajar. Pemuda tampan dan gagah perkasa, dengan kuda putih warnanya, pembela kebenaran, pahlawan kita semua, pahlawan kita semua. Anak-anak pulang dengan selamat, tanpa ada yang cedera sedikit pun. Orang tua mereka senang sekali. Hampir semua dijemput oleh orang tua mereka. Bagaimana rakyatku? Kalian sudah senang? Tuan Patih, jangan ingkar janji lagi ya. Iya, Tuan Patih. Negeri kita sudah bebas dari hama tikus sekarang.
Oh, nanti dulu. Jangan begitu. Saya hanya rakyat biasa. Ya, kau benar-benar pahlawan kami. Bukan begitu, teman-teman? Ya cukup. Joko Linglung si pembawa benih emas memang pahlawan kita. Karena telah bisa mengangkat bangsa kita dari kemiskinan. Oh, tapi Sri Baginda, Dan saat ini kita akan menyaksikan Joko Linglung akan diangkat menjadi panglima perang. Sri Baginda, kita jangan terlalu mengumbar hawa nafsu. Karena itu tidak baik. Kita masih harus prihatin. Karena kita sudah lama tidak memetik hasil tanaman kita. Dan saudara-saudara perlu ketahui, saya tidak bersedia menjadi panglima perang. Hei anak muda, kau jangan sembarang bicara. Apa sebabnya kau menolak tanda jasa yang akan aku berikan? Maaf Sri Baginda, saya masih banyak tugas yang harus saya jalani. Karena kedatangan saya ini hanyalah menolong saja. Ini pun karena mendapat izin dari Yang Maha Kuasa. Patih, kenapa jadi begini? Memalukan, ha? Aku tidak mau kecewa. Ayo tangkap pemuda ini dan masukkan penjara. Oh, jangan, tuanku. Hamba tidak berani menangkap Joko Linglung. Kenapa? Bukankah dia tidak bersalah, tuanku? Dia sudah menolak kehendakku. Perintahku adalah undang-undang. Maka barang siapa yang menolak kehendakku, sudah sewajarnya masuk penjara. Oh, tidak, tuanku. Saya tidak bersalah. Ada kesulitan lagi aku. Tuan Raja, kedatanganku kemari hanyalah memberi pertolongan. Soal menagih janji itu hanya merupakan peringatan bagi Tuan Raja dan Tuan Patih. Agar jangan meremehkan kepada janji, walaupun kepada rakyat kecil seperti aku ini. Sudah ya Tuan Raja, Tuan Patih, aku masih ada tugas lain. Selamat jalan, selamat tinggal. Akhirnya, Sri Baginda Raja membiarkan Joko Linglung pergi meninggalkan orang banyak. Karena dalam hatinya, lebih baik hidup mengembara dan menolong di mana-mana, tidak hanya di satu negeri saja. Nah, adik-adik, sekianlah Sanggar Cerita untuk kali ini. Sampai jumpa di lain cerita. Sanggar Cerita kini makin asik deh. Selamat berkisah dengan Sanggar Cerita. Dalam kisah lagu dan cerita lain, kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, jangan lupa Sanggar Cerita kini makin asik. Anda masih bersama channel YouTube Satria